Zodiak dipercaya bisa menggambarkan karakter dan kepribadian seseorang. Lalu, bagaimana dengan zodiak calon orang nomor 1 di Indonesia, Prabowo Subianto, dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka? Benarkah zodiak bisa dijadikan patokan untuk melihat karakter seseorang, bahkan para pemimpin bangsa? Calon Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka ternyata sama-sama berzodiak Libra. Prabowo lahir di tanggal 17 Oktober 1951, sedangkan Gibran 1 Oktober 1987. Zodiak Libra yang berlambang timbangan dari rentang 23 September hingga 22 Oktober dikenal memiliki karakter yang adil, diplomatis, optimis, dan berjiwa sosial. Libra cenderung memikirkan keseimbangan dan keharmonisan. Ini seolah tergambar di diri seorang Prabowo dalam membangun komunikasi dan pendekatan strategis, terutama dalam bidang politik. Prabowo yang dikenal tegas dalam kepemimpinannya menggambarkan sisi Libra yang juga berani mengambil sikap demi tercapainya keadilan dan keseimbangan. Sementara itu Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden terpilih, juga digambarkan sama memiliki kecenderungan untuk menghargai keadilan. Perbedaan tahun lahir tentu saja membawa perbedaan dalam karakter Libra. Sebagai Libra di generasi awal, Prabowo disebut-sebut memiliki gaya yang lebih konservatif, tegas, dan berfokus pada kepemimpinan hierarkis dengan pendekatan disiplin dan tradisional. Sedangkan Gibran yang lahir di era modern dan merupakan generasi milenial, karakternya dianggap lebih dinamis dan fleksibel sehingga pendekatan kepemimpinannya akan lebih komunikatif dan terbuka. Perbedaan tahun dan generasi juga mempengaruhi persepsi zodiak yang mereka miliki. Jadi, astrologi mempercayai bahwa planet-planet yang ada di semesta ini memberikan energi, di mana energi ini juga berpengaruh terhadap perilaku manusia. Nah, kalau kita bicara tentang kepribadian udah pasti itu ada perilaku, ada karakter gitu ya, ada emosi, itu yang sangat memberikan andil. Jadi mau nggak mau itu menjadi pertimbangan secara luas gitu dalam membentuk kepribadian manusia. Kata zodiak berasal dari bahasa Yunani berarti lingkaran hewan kecil sesuai nama-nama zodiak hewan dan mitologi. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, zodiak adalah lingkaran hayal di langit yang berpusat di ekliptika dan dibagi menjadi 12 tanda perbintangan. Pembagian zodiak ini berdasarkan bulan dan tanggal lahir seseorang. 12 tanda zodiak terbagi menjadi 4 elemen, yakni api, tanah, udara, dan air yang mencerminkan berbagai sifat dasar manusia. Kalau di dalam astrologi, dia itu hanya menggambarkan sun sign aja. Nah, ternyata zodiak itu hanya menggambarkan 1-10% dari aspek kepribadian. Jadi beda sekali dengan astrologi. Kalau astrologi dia akan banyak mengamati banyak aspek karena bukan hanya sun sign yang dipertimbangkan, tapi ada moon sign-nya, Mars-nya, Merkurinya, itu di mana semua aspek itu memberikan pattern-pattern terhadap kepribadian manusia. Zodiak memang dibuat secara umum agar mudah menemukan kecocokan pada banyak orang di berbagai usia hingga memberikan rasa validasi atas pengalaman atau kepribadian seseorang. Konfirmasi bias ini di mana orang cenderung mempercayai hal-hal yang sesuai dengan diri mereka saja dan mengabaikan yang tidak, membuat ramalan karakter menjadi akurat. Kalau aku sih jujur aku percaya ya, karena kalau di zodiak aku sendiri Gemini. Walaupun orang-orang bilang aku red flag, tapi menurut aku Gemini itu orangnya tuh punya pendirian gitu, persis banget sama kehidupan aku. Aku soalnya nggak neko-neko orangnya. Terkadang kayak kita dibaca ini, aku Leo ya gitu. Leo tuh gini gitu. Tapi basically itu semua nggak bisa kita pukul rata dan kadang juga nggak selalu sesuai gitu loh. Berbeda dengan zodiak, Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI melihat karakter seseorang lewat tes kepribadian menggunakan teori psikologi Carl Jung.
Ada 16 tipe kepribadian unik MBTI dari sudut pandang interaksi seseorang dengan dunia, mengolah informasi, membuat keputusan, dan mengatur hidupnya. Seperti ekstrovert yang senang berinteraksi dan menyukai dunia luar. Introvert yang cenderung menyukai dunia dalam dirinya sendiri, serta lebih suka melakukan hal sendiri. Pengukuran MBTI hanya dilakukan ahlinya melalui tes psikologi berupa rangkaian pertanyaan yang dirancang untuk mengidentifikasi kepribadian. MBTI dinilai lebih konkret dan sesuai dengan kepribadian aslinya karena memiliki alat terukur dengan 70% hasil yang lebih konsisten dibandingkan zodiak yang tanpa alat pengukuran spesifik. Maka tak salah jika sejumlah lingkungan kerja dan pendidikan menjadi MBTI sebagai tolak ukur kepribadian. Mirip-mirip zodiak, budaya Jawa memiliki primbon yang merupakan penggabungan unsur antropologi, rasi bintang, numerologi, dan budaya lokal. Secara umum, primbon adalah ilmu ramal-meramal yang didasarkan pada perhitungan weton. Selain sifat, biasanya dipercaya untuk memprediksi hal-hal di masa depan, termasuk jodoh dan hari baik. Namanya primbon kan catatan babon ya, artinya semua dikumpulkan. Dan nggak hanya bicara tentang yang dilihat, bintang, musim, bulan, matahari, tidak. Tapi nanti ada doa-doa, mau nanam dicatat. Bahkan kisah-kisah singkat tentang sejarah leluhur sempat juga dicatat di primbon. Kenapa lalu watak bisa dilihat itu? Karena catatan-catatan tadi. Terus yang orang, oh iya hari Kamis wataknya begini, kalau Jumat begini. Kalau nanti ditambah pon, Kamis pon begini, kalau begitu. Nah itulah yang akhirnya dicatat dan digunakan pola-pola itu untuk melihat juga orang-orang yang lahir setelahnya. Primbon Jawa merupakan tradisi lisan yang mengandalkan pengalaman dan observasi budaya sehingga hasilnya kerap bervariasi meski memiliki weton atau tanggal lahir yang sama. Tidak bisa juga kita katakan 100% karena wilayah antropologi ini, wilayah empiris sejarah, dalam artian wilayah bagaimana knowledge, pengetahuan masyarakat tradisional memandang kehidupannya, pengalamannya. Tapi sejauh saya mewarisi kebudayaan primbon ini juga, itu yang puas juga banyak. Dalam artian akurasi itu senengnya banyak itu. Selain zodiak dan primbon Jawa, ramalan menggunakan kartu tarot pun kerap dilakukan orang untuk melihat kehidupannya, seperti kepribadian, potensi, kekuatan, dan kelemahan. Aku sendiri sebenarnya suka sih ya lihat konten-konten kartu tarot gitu, dan menurut aku tuh ada beberapa kartu tarot tuh yang prediksinya tuh agak relate gitu sama aku. Kalau tarot tuh ngelihat kayak bisa ngeramal aja sih Kak, kayak kok bisa ya kayak sikap atau sifat dari orang tuh bisa dibaca sama orang lewat kartu. Nah, jadi Mami sebelum orang itu bercerita, Mami akan buka seperti ini. Meskipun tidak berbasis sains, banyak orang percaya dengan ramalan kartu tarot yang diambil acak dari tumpukan kartu. Tarot awalnya hanya permainan kartu yang berkembang di Eropa pada abad ke-15. Pada abad ke-18 mulai digunakan dalam ramalan dan praktek spiritual yang digambarkan oleh seorang pembaca tarot dengan kemampuan intuisinya. Kalau Mami biasanya menarik energi ya, saya akan baca kulit ya. Nah, oke, saya tebar, nanti dia ambil, saya baca. Oh kamu sedang ada masalah ini. Oke, yang mana mau kita kupas secara detail. Nanti jadi dia baru sudah rileks, sudah enak, dia juga terpancing, oh yang ini bener gitu. Tarot terdiri dari 78 kartu, 22 kartu Major Arcana yang menggambarkan aspek penting dalam perjalanan hidup seperti The Fool, The Magician, The Lover, dan The World. 56 kartu lainnya Minor Arcana, 4 set tongkat, cangkir, pedang, dan koin yang melambangkan elemen kehidupan sehari-hari. Setiap kartu dilengkapi makna berdasarkan simbol gambar. Sang pembacalah yang mampu menggabungkan makna-makna dalam kartu menjadi sebuah emosi dan cerita lewat respon seseorang. Kadang-kadang sih ada yang kelihatan ya, kayak misalnya ada gambar tombak gitu.
oh ini bahaya gitu. Nanti kalau misalnya kayak ada gambar ujung-ujungnya misalnya kayak masalah percintaan nih kan ada gambar kayak love, oh nanti asmaranya seperti apa gitu. Ada berbagai cara untuk melihat kepribadian dan karakter diri di masyarakat. Namun sebenarnya yang terpenting adalah bagaimana orang tua membentuk karakter anaknya menjadi pejuang tangguh yang bisa menghadap apapun situasi dalam kehidupannya kelak.